kasih Pak Rus ya, Pak Riswandi. Jadi kita ketemu di sini substansinya adalah melanjutkan pertemuan kita 2 minggu lalu. Jadi 2 minggu lalu tuh dari pihak building ketemu dengan warga. Biar kita nggak kemana-mana, kita substansinya mesti melanjutkan pertemuan MOK-nya 2 minggu lalu. Poin 1 adalah warga meminta agar bisingan tadi stop jam 6 sore 18.00 karena ini pemukiman atau yang developer menunjukkan izin dari dinas bahwa punya license untuk membangun dan menunjukkan pada kita. Nah, selama itu tidak ada, kita mohon untuk jam 6 itu stop. Itu kesepakatan yang sudah kita sepakati dan ditandatangani semuanya oleh warga, oleh juga developer dan juga oleh project building. Terus poin kedua adalah yang penting, mungkin substansinya di sini warga meminta untuk kompensasi. Apa itu kompensasi? Karena kita bising, karena kita dirugikan dengan adanya pembangunan, maka warga meminta kompensasi. Dan itu ditampung pada saat itu ada Pak Thomas, ada siapa lagi itu dulu sampai Pak Hanif akan dibicarakan dengan owner dari building management. Nah, sekarang ini alhamdulillah terrealisasi. Mereka komit datang ke sini langsung dengan Pak Riswandi, alhamdulillah. Ya sebenarnya schedule jam 2 gitu Pak. Tadi saya nggak telat ya, jadi ya sesuai schedule lah. Soal sholat dulu di luar tadi. Oke, jadi yang poin yang kedua ini kita membahas sekarang nih kompensasi. Warga kita mesti dengar dulu Pak. Ini kan kita majority decision ya. Jadi nggak bisa saya sendiri atau siapa. Jadi kita mesti lihat suara warga yang kita putuskan di sini. Oke, mungkin Pak Rahmat bisa kasih juga untuk warga THR yang sudah hadir. Mungkin di sini kita akan membahas ya, terkait kebisingan warga THR karena ada proyek pengerjaan setelah mungkin saya langsung aja dimulai. Mungkin ada penghuni atau pemilik yang menyampaikan bahwasannya ada center pada silakan. Mungkin oke, pengenalan mungkin dari tim center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum buat kita semua. Terima kasih yang dari apartemen MPH Residen yang telah memfasilitasi pertemuan hari ini. Kita hari ini coba membahas karena ada beberapa kali bertemu, cuman tidak diikuti oleh owner. Hari ini saya mewakili dari owner. Kita PT Rumah Data kita. Rencana kami akan membangun di sebelah fasilitas gedung data center setinggi 14 lantai. Bapak juga bosnya dia. Proyek rencana pekerjaan itu akan diperkirakan 1 tahun selama 13 bulan. Ya, selama 13 bulan kita udah berjalan 3 bulan. Insya Allah pada 10 bulan ke depan masih terus ada pembangunan. Titik kritis pada saat pembangunan ini adalah saat pembangunan fondasi disebut dengan bore pile. Ini kita akan perkirakan 3 bulan ke depan masih akan berjalan ya. Jadi mungkin kebisingan pada saat 3 bulan ke depan itu masih ada, tetapi setelah bore pile kita udah selesai, insya Allah nanti tidak akan terlalu bising. Tapi kalau untuk menghindari kebisingan zero, nothing. Baik, pada kesempatan hari ini kami juga mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya apabila pada kesempatan sebelumnya dari pihak owner tidak hadir.
pertama itu. Yang kedua karena adanya perizinan ini pastinya akan mengganggu warga-warga yang terdampak langsung. Hari ini kita coba membahas apa sih sebenarnya dari warga atau penghuni ya, penghuni. Kita dapat masukan dari penghuni langsung ke owner. Saya maunya hari ini kita ketemu langsung. Ya, hari ini saya akan sampaikan ke manajemen, saya dapat approval, saya bisa dapat keputusan. Hari ini saya langsung ke Palu. Selesai berikan kemenangan, saya lupa menggunakan tim saya. Setelah ada Pak Erik, ini manajer proyek kita, Pak Thomas dan Pak Tony dari pelaksana proyek, saya dari owner. Serasa itu dulu pendahuluannya. Kita langsung aja Pak Ahmad ya, Pak Erik. Mohon silakan dari Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Rus ya, Pak Riswandi. Jadi kita ketemu di sini substansinya adalah melanjutkan pertemuan kita 2 minggu lalu. Jadi 2 minggu lalu itu dari pihak building ketemu dengan warga. Biar kita nggak kemana-mana, kita substansinya mesti melanjutkan pertemuan MOK-nya 2 minggu lalu. Poin 1 adalah warga meminta agar di Singasari stop jam 6 sore 18.00 karena ini pemukiman atau yang developer menunjukkan izin dari dinas bahwa punya license untuk membangun dan menunjukkan pada kita. Nah, selama itu tidak ada, kita mohon untuk jam 6 itu stop. Itu kesepakatan yang sudah kita sepakati dan ditandatangani semuanya oleh warga, oleh juga developer dan juga oleh project building. Terus poin kedua adalah yang penting, mungkin substansinya di sini. Warga meminta untuk kompensasi. Apa itu kompensasi? Karena kita bising, karena kita dirugikan dengan adanya pembangunan, maka warga meminta kompensasi. Dan itu ditampung pada saat itu. Ada Pak Thomas, ada siapa lagi itu dulu sampai Pak Hanif akan dibicarakan dengan owner dari building management. Nah, sekarang ini alhamdulillah terrealisasi. Mereka komit datang ke sini langsung dengan Pak Riswandi, alhamdulillah. Ya, sebenarnya schedule jam 2 gitu Pak. Tadi saya nggak telat ya, jadi ya sesuai schedule lah. Saya sholat dulu di luar tadi. Oke, jadi yang poin yang kedua ini kita membahas sekarang nih, kompensasi. Warga kita mesti dengar dulu, ini kan kita majority decision ya. Jadi nggak bisa saya sendiri atau siapa. Jadi kita mesti lihat suara warga yang kita putuskan di sini. Oke, mungkin Pak Rahmat bisa kasih selanjutnya estafet untuk jadi moderator silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Hari, Pak Risman, terima kasih untuk penyampaiannya. Nah, selanjutnya mungkin dari warga ada yang bisa menyampaikan langsung keluhan dan silakan mungkin dari Pak Andi. Tadi kan Bapak sudah berbicara dengan Ibu Mary. Ibu Mary sebagai pemilik di sini, kalau saya hanya penyewa, jadi saya tidak memiliki unit di sini, saya penyewa Pak. Jadi saya tidak terlalu banyak kuat-kuat karena saya nggak ada apa-apanya di sini. Hanya saja kalau diumumkan bahwa di sini ada pertemuan seperti ini, kenapa tadi tidak pas semua orang kita berkumpul dan menjelaskan seperti seharusnya gitu Pak? Karena kita kan tidak tahu, tidak dengar dari Bapak berbicara dengan Ibu Fani atau dengan Pak siapa tadi di sini, kan kita nggak tahu gitu. Jadi sebaiknya Bapak jelaskan aja tadi pembicaraannya bagaimana sebenarnya gitu. Kemudian betul kata Pak Hari bahwa warga itu minta kompensasi karena selama ini kasak kusuk, terus terang kasak kusuk banyak yang menyatakan Pak Hari P3 SRS menerima kompensasi. Jadi itu nggak baik buat beliau, terus terang aja. Saya nggak suka dengan ngomong seperti itu. Kalau memang ada, kapan dan di mana supaya warga itu jangan istilahnya berprasangka buruk terus gitu loh. Penjelasannya harus ada. Gitu. Kan kasihan kalau orang nggak pernah ngapa-ngapain dibilangin gitu. Itu maksud saya Pak. Kemudian bagaimana selanjutnya untuk pengerjaan itu? Kalau menurut saya
tidak mungkin kita melarang proyek itu untuk berhenti pengerjaannya. Mungkin kalau dari Senin sampai ya Jumat gitu mungkin ya sampai jam berapa. Kemudian kalau Sabtu Minggu mungkin karena orang besoknya nggak ke kantor, mungkin bisa lebih lama jam 10 boleh kalau menurut saya, karena saya dengar juga di situ nggak terlalu kencang seperti beliau ini, karena langsung berhadapan juga seperti beliau ini langsung di depannya. Jadi mungkin bisa dipikirkan segitu Pak. Saya. Terima kasih dan mohon dijelaskan pembicaraan yang tadi Pak, supaya kita tidak menyangka-nyangka dan tidak berpikir yang lain-lain gitu, karena tadi kita nggak ada semua di sini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab yang terakhir dulu deh. Saya ketemu Pak Hani baru sekarang, ya. Kita lihat, saya ulangi. Jadi antara saya dan Pak Hani tidak ada undang di balik langsung, tidak ada. Ya, sejujurnya saya sampaikan hari ini. Terima kasih Bu. Baik Bu Atmi, tadi yang kita bicarakan dengan Bapak ini mengenai surat-surat yang ternyata mereka telah mengurus surat-surat itu. Yang kedua, yang saya bicarakan dengan beliau itu, saya mohon maaf, saya ngamuk di sebelah. Ya, lu dengar tadi. Yang ketiga, yang saya bicarakan dengan beliau itu, kenapa sampai tidak ada dari awal pembangunan itu assalamualaikum yang kemarin. Kita tidak mau lagi membahas hal itu karena apa? Akan memancing emosi. Baiknya sekarang ini penyelesaiannya. Pembangunan sudah berjalan Pak. Tetapi bagaimana ini? Itu yang kita bicarakan karena itu tidak ada pembicaraan yang bentuknya khusus gitu loh. Nah tetapi Bapak bilang, oh Bu, karena ini saya secara langsung, karena kemarin masih si Hanif ya Pak Hanif, saya secara langsung mendengar keluhan-keluhan seperti yang tertuang di MOP tersebut akan saya sampaikan langsung kepada yang bersangkutan, begitu Pak. Jadi Pak, kalau itu masih kita bicarakan sekarang ini akan mengulang kembali, gitu loh, akan mengulang kembali ya. Nah, itu maksud Bapak itu loh. Percuma aja Pak, kalau Bapak datang ke sini masih kita bahas itu, makanya kita menunggu hasil aja. Itu yang kita bicarakan, betul begitu Pak? Ini tuh Bu, yang kita bicarakan, loh, ngapain ke sini? Nanti akan menimbulkan emosi kembali. Oke, terima kasih. Mungkin saya jelaskan Pak Sandi. Jadi dari kesimpulan yang kita bicarakan tadi, hari ini pun saya akan langsung ke manajemen, langsung ke owner. Hari ini saya dapat keputusannya. Hari ini saya akan hubungi Pak Rahmat. Hari ini kita ketuk palu, kita bikin kesepakatan bersama. Jangan menunggu lama-lama. Karena saya tahu persis, saya dapat cerita ini sudah cukup lama. Baru hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu. Maaf. Oke Pak, jadi alhamdulillah hari ini diputuskan. Mungkin saya kasih masukan Pak, saya kasih masukan wacana yang ilustrasi. Kompensasi tadi itu bisa berupa satu, kita ini sekarang lagi defisit, ya apartemen ini lagi defisit. Kita membangun lift rusak, wire rope-nya putus segala macam itu dari other income. Ini sedikit cerita Pak ya. Jadi sekarang ini kita cash flow kita nggak bagus lah. Kita survive dari other income, diantaranya adalah dari sewa ATM, dari outlet yang TV segala macam itu kita bisa hidup survive untuk maintenance kita. Nah salah satu problem kita adalah pembuangan air Pak. Pembuangan air ini sekarang kita ke depan ke DKI, which is dari belakang sana pipanya ke depan sana. Ini kadang-kadang problem mempet di tengah jalan, kayak kemarin mempet tengah jalan sehingga pembuangannya terganggu. Kita consider kalau misalnya pembuangan itu bisa kita sodet ke belakang, digabungin ke tempat Bapak. Itu satu poin. Jadi kayak CSR Pak. CSR artinya bisa membantu MT Haryono dalam jangka panjang Pak. Karena pembuangan ke DKI ini kan
kadang-kadang macet, kadang-kadang penuh segala macam, kita mesti pikirin antisipasinya. Kalau misalkan macet, kita mesti bawa kemana? Apa sewa tanki atau gimana? Itu satu. Terus yang kedua, karena pembangunan ini otomatis kan debunya kemana-mana, gedung kita jadi kusem. Mungkin ini opsi juga bisa dipikirkan, pengecatan gedung. Jadi kompensasinya ini semua warga merasakan positifnya dari pembangunan, kita mendapatkan cat baru. Kalau misalkan dirasa mahal, mungkin sebagian belakang sini aja mulai dulu atau gimana. Syukur-syukur bisa semuanya. Terus poin ketiga adalah kompensasi berupa finansial. Itu gimana nanti dibicarakan. Saya dengar di rumah susun kan mendapatkan kompensasi finansial. Tapi kalau saya prefernya ya pembangunan saluran ke depan atau cat building. Jadi semua warga merasakan dari kompensasi itu. Mungkin dari yang lain ada apa? Ada masukan, silakan. Ya, apa Pak, kita bebas. Ya, saya kasih masukan kan. Enggak, untuk kan kompensasi nih. Pembuangannya kita minta difasilitasi. Terus kedua juga gedungnya yang udah kusem karena debu-debu itu kita cek. Terus ketiga mungkin kompensasi finansial. Nama saya Bima, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, saya terima kasih dari berikan kesempatan untuk berdiri di sini, bicara di sini. Pak Ari yang saya hormati, yang di depan, yang di belakang, semua yang keluarga di sini, pengurus, saya terima kasih, Pak. Ya, pada intinya, Pak, ini bukan masalah saluran air apa tidak, Pak. Yang jelas, telinga saya, Pak. Saya pulang piket sampai pulang kerja sampai, saya tiap malam dan. Saya mau jalan apa? Saya tembak-tembak dari atas. Kamu udah sumpah, Pak, demi Allah. Saya tembak-tembakin, Pak. Ya, bukan masalah itunya, Pak, telinga saya, Pak. Saya mohon, ya itulah saya bersyukur ada Bu Mary, ada bapak-bapak, ibu-ibu yang selamat yang di sini. Ya, adanya kompensasi, Pak. Saya maunya diberikannya kapan, Pak? Ya, rekeningnya siapa, Pak? Jumlahnya berapa? Apa saya itu aja, Pak. Dari kami, terima kasih, Pak. Indonesia negara hukum, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Bima. Mungkin ada lagi Ibu Mama Bella, mungkin ada masukan Bu. Pak Lutfi mungkin apa Pak? Bapak kan ini apa Pak? Pada rumah atau Pak? Komennya jadi saya Pak, langsung ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebenarnya tidak ingin bicara, kembali ingin bicara ya Pak. Mohon maaf yang sebenarnya. Tadi seperti yang sudah kita bicarakan di awal mengenai dampak atau apa. Kita bukan terkena musibah, tetapi sengaja, perbuatan yang sengaja, bukan musibah. Jadi kita tidak meminta dana sosial seperti itu, no. Enggak. Itu aja. Dan panjang lebarnya tadi Bapak sudah. Jadi ada volume suara antara dampak langsung dengan yang tidak berdampak langsung. Gitu. Itu aja, Pak. Yang jam 6 itu, Pak, mungkin bisa dijawab. Pembangunannya stop 6 jam di depan. Mungkin perlu semacam komitmen juga bagi kita kan. Insya Allah nanti apapun yang menjadi kompensasi yang diberikan oleh owner maupun dari pelaksana proyek, pertama adalah masalah jam kerja kami, apakah bisa diteruskan sampai jam 20 untuk pembukaan, jam 22 untuk pembukaan. Setelah ada pembukaan kami lanjutkan dengan pengecoran. Jadi kita saling mengisi. Jam 22 kita komit berhenti kita lanjutkan untuk pengecoran. Karena berisik itu pada saat pembukaan. Kalau itu udah komitmen silakan sampaikan, kita nanti
apabila itu disetujui, ya nanti kita itu suatu kesepakatan bersama. Juga tidak ada hal-hal yang lain yang mendompleng di belakang ini, gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selesai Ibu. Ya mungkin ada yang bertanya Pak. Pak Lis, mungkin saya tegaskan sekali lagi, 2 minggu lalu kesepakatan adalah pembangunan stop jam 6 karena warga terganggu tidurnya karena berisik sekali, terutama yang di bagian wing sebelah barat. Itu udah jadi kesepakatan Pak, jangan dirubah lagi jam 8, nanti cerita baru lagi tuh ya. Oke. Jam 6 itu memang kami disetujui oleh Dinas Cipta, tapi berhenti jam 6. Orang tidak ada jam 6. Cuma masalahnya secara operasional dan teknis di lapangan, setelah dibor itu nggak boleh dibiarkan, akan longsor di dalamnya. Kita tahu struktur tanah kita itu memang nggak ada unsur di sini. Nah, apabila udah terjadi longsor, kami akan mencari titik lain, dan itu akan merubah struktur kami. Maka kami harus berhenti jam 6, tapi setelah itu kami, mohon maaf, harus ucap. Ini secara teknis ya. Nah, pekerjaan normal ini kami usahakan secepat mungkin. Progres kita sebenarnya 5 bulan. Ini udah jalan 2 bulan. Tapi kita ada beberapa kejadian yang kita berhentiin di tengah jalan, akhirnya progresnya molor sampai 4 bulan lagi ke depan. Yang benar kalau kita kebut sampai 24 jam nantinya, insya Allah jam 3 bulan lagi bisa selesai untuk bongkar. Bisa nggak kita? Bisa. Oke. Maaf Pak, masalahnya di sini kan warga komplain karena kebisingan Pak. Ya, karena kebisingan. Dan isunya kompensasi juga muncul dari Bapak karena membicarakan internal, bukan kami yang minta gitu. Ya kan? Jadi substansinya kita kembali ke pokok awal 2 minggu lalu bahwa kita komit jam 6. Apapun juga aktivitas ya nggak apa-apa, asal jangan bising. Warga komplainnya terganggu sampai ada beberapa warga laporan masa pindah sementara sampai nggak bising karena punya anak bayi segala macam. Itu sih Pak. Konselnya gitu, kita ketemu 2 minggu lalu itu karena kebisingan. Gimana solusinya? Solusinya adalah ya udah jam 6 stop dan kita sepakati tanda tangan dalam MOU bersama. Nanti Bapak mau underground sampai jam 24 jam asal nggak bising ya silakan. Gitu loh Pak. Ya. Saya ingin meyakinkan tidak ada proyek yang nggak bising Pak. Izin. Ya. Apalagi kita membedakan pengeboran. Ya, makanya kami kesini melakukan diskusi terbuka dengan Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya kami minta izin sampai jam 22. Ada mau Pak? Ya, jam 22 untuk pengeboran. Nah, apa efek daripada itu, kami akan berikan suatu kompensasi kepada warga yang terdampak langsung. Untuknya apa? Tadi dibicarakan. Jadi kalau kita bekerja jam 6, kami bisa selesai 3 tahun. 3 tahun kami belum selesai, dan 3 tahun Bapak Ibu akan merasakan kebisingan yang lama. Maka kami mau cepat-cepat. Dan mohon pada warga bersabar selama 3 bulan, kami siapkan kompensasi. Itu ya Bu, Bapak. Terima kasih, serasa sudah Ya mungkin ada yang mau bertanya lagi. Selamat siang Pak, ya saya mau tanya, itu kompensasinya berapa lama ya Pak? Dan saya mau tanya kira-kira proyek ini selesainya kapan ya Pak? Selesai proyek ini kapan? kita 13 bulan. 13 bulan. Hitung dari yang kemarin mulai? Ya, kita udah berjalan hampir 3 bulan. Berarti tahun depan Maret ya Pak ya? Maret, April? Itu kan? Paling lama itu Agustus.
Agustus 8 tambah 2 10 ya, 10 bulan lagi. Tapi setelah ada pengoboran PAL ini, kita udah kemiskinan udah tidak ada. Minim, sangat minim. Karena kita kan struktur angka ya, struktur angka, tidak ada ngomong-ngomong, tidak ada apa sekarang. Ya Pak, silakan Pak. Pak, kalau satu hari itu berapa titik tuh, Pak untuk bikin ini? Gelombang pengukuran itu. Ini yang Kan tak terus-terusan ngukur terus. ya, kita saat ini menyediakan 3 alat untuk mengejar target pengoboran. Jadi satu titik itu berapa hari? Berapa? Satu titik itu tergantung kondisi tanah Pak. Makanya kami mengatakan itu jam 22 itu ya, itu rata-rata kita dapatkan satu titik itu waktunya sampai jam 10 ya, itu baru kita dapatkan secara rata-rata ya, rata-rata. Jadi kalau kita mulai jam 7 ada persiapan alat, baru kita mulai ngumpul jam 9, itu rata-rata sampai jam 10 malam baru selesai. Nggak bisa ditambah Pak mesinnya, mesin bornya. Kita tambah Pak mobil, manuvernya nggak bisa Pak, karena bahan kita cukup sempit. Kita maunya 5 Pak kemarin. Jadi misalnya kan satu titik segini ya Pak. Ya. Tiga mesin sekaligus. Manuver alatnya ke titik yang lainnya nggak bisa Pak. Nggak usah, itu aja selesaikan itu maksud saya. Kita sudah coba selesai, sudah coba ini dengan konsultan juga. Maksimal hanya 3 bor PAL yang bisa kita jalankan. Jadi satu titik itu maksud saya dikerjain sekaligus aja sama satu mesin itu aja. Yang lain nggak usah dikocok-kocok dulu, jadi nggak berisik semuanya. Jadi situ aja dihantam. Yang berisik itu cuma ada satu alat Pak. Hah? Ya. Yang berisik itu yang satu alat. Yang 2 alat ini itu nggak berisik. Karena bikin berisik itu adalah membuang tanahnya. Iya, tanahnya. Buang tanah. Jadi harus dilempar Pak. Dibacakan minute of meetingnya, kemudian kita sepakati bersama, tanda tangan bersama untuk dibawa Pak Rizwandi ke top management dari building. Ya, silakan Pak Rahmat. Ya, terima kasih Pak Hari. Baik, langsung saya bacakan untuk notarian rapat yang sudah kita jalankan hari ini. Pertama, untuk penjelasan dari pihak developer, pekerjaan kurang lebih akan berlangsung selama 13 bulan dan saat ini sudah berjalan 3 bulan. Kedua, developer itu menjelaskan terkait kompensasi yang akan diberikan ke pihak penghuni. Kemudian ada statement ataupun apa namanya yang tadi disampaikan dari Pak Rizwan selaku pihak owner. Pekerjaan dilakukan selama 24 jam karena ini terkait apa namanya pekerjaan pengeboran dan juga pengecoran yang memang hanya bisa dilakukan di atas jam 22 dengan pembagian pekerjaan sebagai berikut: pengeboran sampai jam 22, pengecoran dan pekerjaan lainnya di atas jam 22. Nah, itu dari penjelasan dari Pak Rizwan. Kemudian dari Pak Hari juga ada statement juga dari PDKSRS karena ini merujuk ke rapat sebelumnya. Pekerjaan hanya diizinkan sampai jam 18 sesuai kesepakatan sebelumnya. Kemudian kompensasi yang diberikan kepada MDH, pertama untuk sifatnya fasum, sodetan pembuangan air, buangan MTH ke saluran pembuangan gedung data center. Kedua, pemberian kompensasi ke warga yang terdampak langsung ke bisingannya. Nah, ini belum kita putuskan ya, jadi supaya lebih jelas biar ada masukan dari warga di sini juga, karena memang dari penjelasan dari Pak Rizwan dan juga penjelasan dari Pak Hari tentunya kan sama-sama memiliki untuk kepentingan masing-masing warga di sini maupun proyek. Nah, ini dari warga silakan Lain Pak, pihak manajemen akan memberi keputusannya kapan? Mungkin itu. Jadi biar jelas kan minggu depan. Iya. Nggak, maksudnya gini, sebelum dari pihak owner memutuskan, ini saya lempar dulu ke para warga. Mau ditambahin ya? Ini bagaimana dari developer mengajukan pekerjaan 24 jam dengan pengeboran maksimal sampai jam 22, dilanjut dengan pengecoran. Nah, ini bagaimana Pak Handi, Pak Haji, Bu Mary?
Oke. Nah ini kan tadi juga ada yang nanti mungkin nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut lagi. Kemudian tadi juga ada pertanyaan dari Bu Mary ya mengenai kompensasi diterimanya kapan. Nanti juga saya juga akan berkoordinasi dengan mengenai kompensasinya, mengenai persoalan kita ini selesai. Jangan sehingga tidak ada lagi pertemuan lagi gitu loh. Kita siap aja tanda tangan. Senin keputusannya. Oh, Senin. Senin ya, oke. Masuk ke situ Pak. Dari owner akan menginformasikan kepada BP hari Senin Pak ya. Oke. Tanggal 31 ya. 31. Tanggal bagus. Baik. Oke, kemudian sampai kapan pengelaporan akan dilakukan? Yaitu ini sudah disediakan 3 bulan. Baik, itu aja ya. Yang ada tambahan lagi Pak Haji? Maksimal 4 bulan ya. Maksimal 4 bulan. Ya udah Pak, tanda tangan bersama. Iya. Yang hadir unit sama tanda tangan. Oke, mungkin sudah ada juga Pak, mungkin Ibu-ibu mungkin cukup, Bu Mary, Bu Agni, Bu Bella, Pak Handi mungkin cukup Pak. Oke, mungkin saya tutup ya Pak ya. Mungkin terima kasih untuk Pak Hari dari SRS, warga MKR yang saya hormati, Pak Rispandi nanti, makasih banyak Pak. Mungkin mari kita tutup bareng-bareng Pak untuk berdoa masing-masing. Apa yang kita laksanakan diberi kemudahan untuk kedepannya. Berdoa, masing-masing dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang, tanda tangan dulu. Taruh dulu Pak. Adik di keliling adik. Nah, jangan, sini aja. Di sini ya Pak. Di Pertama siapa juga? Ini Pak. Sama ini. Nah, jelaskan. Ya. Tolong dong Pak. Lama berdua itu jadi Denny kan Denny. Ini selama proyek boleh tak sekolah tuh. Di sini kan dekat ya. Dia nanti kan. Iya, bisa. Hilang itu. Jadi Pak Hari, ini untuk yang tidak hadir Mesra sama saya juga untuk melindungi haknya mereka bagi warga yang setelah ini tidak hadir, tidak boleh lagi mengajukan apapun. Jadi kita juga melindungi hak-hak mereka karena setelah 2 kali mereka tidak, jangan aja belakang-belakang itu begini begitu, kasihan anak-anak itu. Ya, kemarin itu hanya bisa memilih saya
terakhir foto bareng Pak. Owner. Bang, mohon maaf ya Bang ya. Apabila ada kata-kata saya yang saya mohon maaf. Terima kasih Bang. Dia udah lihat mana ajarin atau makhluk masih untuk pembuktian